Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Kita boleh bernafas, bersyukurlah. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memulai sebelum membaca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, kami sungguh bersyukur Bapa buat hari yang baru. Pimpin sertamu bagi hidup kami, baharu hidup kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang kami lakukan ini untuk membawa berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang, banyak suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-11 mulai. Perikopnya tentang firman Allah. Firman Tuhan katakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Topik tentang firman Allah disampaikan dan dibacakan pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti maksud firman Allah ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Apa artinya? Ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi ini, ya, dia dikatakan dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apa maksud tujuannya untuk datang kedua kalinya? Coba kita membaca di dalam 2 Tesalonika ayat pasal 1 ayat 7-8. Firman Tuhan berkata, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Poin 1. Yang kedua, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Poin 2. Ya, menyatakan diri, ya, kedatangan dan tujuannya. Yang kedua, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan, perhatikan yang ketiga, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat terakhir itu. Dikatakan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa kabar baik hari ini Bapak Ibu. Ya, sukacita kita di dalam Kristus, bahwa tujuan kedua kalinya dia datang ke bumi ini untuk menjelaskan, untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan diri bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala,
Dan yang ketiga, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Perhatikan, yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Suatu pekerjaan rumah buat kita yang masih hidup, Bapak Ibu Saudara, bahwa pentingnya mentaati, pentingnya mengenal Allah selagi kita bernapas, selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Mari kita mengenal Allah dengan baik dan benar, dan jangan lupa kita mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Apa yang menjadi pentingnya pengenalan akan Allah? Mentaati Injil Yesus, mentaati kabar baik Yesus itu sendiri. Injil itu adalah kabar baik dan Injil itulah Yesus. Nah, kita merenungkan hal ini bahwa kedatangannya kedua kali sangat penting buat kita, ya. Kemudian di dalam Mazmur 96 ayat 13 berkata, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ya, ini penting. Jadi dia datang kedua kali itu untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Inilah tujuan dia datang kedua kali, untuk supaya orang yang tertindas, orang-orang kudusnya mengalami pembelaan daripada Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita percaya ada pertolongan daripadanya, ada pembelaan. Biarlah pagi hari ini kita semakin giat di dalam pengenalan akan Tuhan, menaati firman-Nya. Kita mau menjadi saksinya, sampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.